LBH Jakarta sebut warga malah disuruh sewa di tempat yang dibangun Anies, ditulis oleh Sardi di seaworld.com. Sebelumnya saya telah menulis artikel terkait LBH Jakarta memberikan rapor merah kepada Anies dalam 4 tahun memimpin ibu kota. Dalam rapor itu setidaknya ada 10 permasalahan Jakarta yang mereka sampaikan. Para perwakilan LBH Jakarta bersama sejumlah warga datang ke kantor Anies di Balai Kota, tapi mereka hanya diterima oleh PT Asisten Pemerintah Sekretariat Pemprov DKI. Mungkin Anies kabur karena takut ditanyai. Interpelasi aja dihindari, apalagi yang hanya begini, kabur. Pengacara publik LBH Jakarta, Charlie Al-Bajili mengatakan, rapor itu dibuat berdasarkan permasalahan yang dialami warga Jakarta hingga saat ini. Ada juga advokasi masyarakat yang dilakukan LBH mengenai kebijakan Pemprov DKI. LBH Jakarta menyoroti 10 permasalahan di DKI Jakarta. Permasalahan yang diangkat adalah buruknya kualitas udara di Jakarta, sulitnya akses air bersih akibat swastanisasi, penanganan banjir, penataan kampung kota yang belum partisipatif, ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum, sulitnya warga memiliki tempat tinggal di Jakarta, penanganan pandemi yang dinilai masih setengah hati, penggusuran paksa, dan reklamasi yang masih berlanjut. Terakhir adalah belum adanya intervensi yang signifikan dari Pemprov DKI Jakarta terkait permasalahan yang menimpa masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Ada satu permasalahan yang menarik, yaitu soal penggusuran, karena ini melibatkan pemikiran logis Ahok dan janji muluk dari Anies. Sekarang makin terbukti bahwa Anies memang menggunakan kata-kata untuk membuai warga. LBH mengungkapkan kampung-kampung yang digusur oleh Ahok tidak dibangun kembali oleh Anies. Pasalnya warga malah disuruh sewa untuk bisa tinggal di sana. Pengacara publik LBH Jakarta Yeni Silvia Sirait mencontohkan pembangunan kampung akuarium dan Tanah Merah. Dulu digusur oleh Ahok, tapi kemudian dua kawasan ini dibangun kembali oleh Anies. Gubernur mengatakan itu kampung yang digusur di era Ahok itu sedang dibangun kembali. Pada praktiknya tidak begitu. Betul memang dibangun kembali, tapi dijadikan rusunawa, warga disuruh sewa, kata Yeni. Ternyata warga diminta menyewa rusunawa selama 5 tahun di lokasi tersebut, dan rupanya warga tidak bisa mendapatkan hak kepemilikan. Karena itulah Anies dinilai tidak memenuhi janji kampanye membangun kembali pemukiman untuk warga. Itu bukan dikembalikan kampungnya seperti yang digadang-gadang. Tempat mereka digusur itu cuma dibangunkan kembali rusun untuk kemudian disewakan warga. Apa bedanya? Mereka kemudian digusur dan dipindahkan ke rusunawa. Bedanya kalau lokasinya dulu waktu mereka digusur di tempat yang jauh, katanya. Yeni mengaku sudah pernah memberikan pendapat legalnya kepada Pemprov DKI mengenai pemberian hak milik kepada warga kampung yang digusur itu dengan mekanisme hibah. Tapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP DKI Jakarta masih belum juga mau melakukannya. Saya nggak tahu apakah DPRKP tidak menggali aturan-aturan yang baru atau memang dengan sengaja tidak mempresentasikan itu kepada warga, katanya. Prihatin, tapi salah sendiri. Siapa suruh terlalu mudah diperdayai oleh janji semanis gula seindah surga. Ujung-ujungnya, apa yang dilakukan Anies tidak jauh beda dengan apa yang sudah dilakukan Ahok dulu. Bedanya Anies pintar mengolah kata dan mengemas isi yang sama dengan bungkus berbeda, sehingga warga melihat Anies ini beda dengan Ahok. Padahal sama saja, malah kelihatan jelas munafiknya. Kadang kasihan dengan warga, tapi kadang heran juga, mau-maunya mereka termakan janji manis dengan mudahnya. Mungkin ini adalah cara mereka diberikan teguran, bahkan tamparan keras, supaya sadar dengan kebodohannya. Itu pun kalau sadar. Kalau ada yang menyesal dan merasa tertipu, it's too late. Kalau masih tidak sadar, biarlah. Memang mereka ini takdirnya dimanfaatkan untuk kepentingan politis. Yang rugi juga mereka sendiri. Mereka kadang tak sadar. Satu pilihan fatal kadang bukan hanya menderita 5 tahun. Kadang harus menjalani ini seumur hidup. Diberi hal yang bombastis langsung percaya begitu saja. Otak langsung menciut, tak mampu berpikir jernih. Kalau gubernur dulu mereka pasti difasilitasi dengan baik. Tapi karena mau nyaman, malah memilih yang salah. Apa yang disampaikan LBH Jakarta ini hanyalah sebagian dari permasalahan besar yang diakibatkan oleh Anies. Bagaimana menurut Anda? No gerung, no untung. Pelacur oposisi demi eksistensi diri. Ditulis oleh Anto Cahaya di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru.
Rocky Gerung atau Gerung memiliki penggemar tersendiri di akun sosial medianya. Melalui akun-akunnya tersebut, Gerung nampak asik meraih untung dan sebagai upayanya menjaga eksistensi diri. Ceruk pasarnya adalah kelompok orang yang tidak suka pada Jokowi dan kepada siapa saja yang dipersepsikan dekat dengan Jokowi. Gerung konon dikenal sebagai pengamat, tapi kenyataannya ia kerap tidak objektif dalam memberikan pandangannya. Tidak seperti pengamat pada umumnya yang berdiri netral, Gerung sudah melacurkan dirinya sedemikian rupa demi kepentingan pribadi dan kelompok yang menghendaki. Ia memposisikan dirinya sebagai oposisi dan bersembunyi sebagai kata pengamat. Jadi sebetulnya tak ada ubahnya dengan penggiat sosial media pada umumnya yang kerap berdiri secara nyata di kanan atau kiri, bukan di tengah-tengah. Bukan lagi seorang akademis yang smart dalam memberi pernyataan. Manusia jenis Gerung ini sangat berbahaya bagi mereka yang minim logika dan kemudian menelan bulat-bulat begitu saja statementnya yang sebetulnya hanya pandai memainkan kata kalimat saja. Seperti yang kita ketahui, kelompok atau pecinta oposisi ceruk pasarnya sangat tinggi di sosial media. Sebagai gambaran, pada Pilpres 2019, jumlah perolehan suara Jokowi Ma'ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50% suara. Sedangkan perolehan suara Prabowo Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50% suara. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11% suara. Dan Gerung mengambil ceruk pasar yang sebesar 44,50% atau 68 juta tersebut. Sebab rata-rata secara psikologis kaum pembenci itu lebih mudah digiring dan dicocok hidungnya daripada kelompok yang sebaliknya. Kelompok pembenci sebagian diisi kelompok milenial yang militan. Pasalnya buat Gerung tak butuh teori atau tataran tata kalimat yang jelimet. Selagi ada nuansa kebencian, itu sudah lebih dari cukup untuk meraup untung dan kemudian dikutip menjadi bahan berita dari berbagai media elektronik sebagai bahan eksistensinya. Baru-baru ini viral pernyataan Gerung yang menyebut bahwa Ganjar dan Puan adalah sosok yang bodoh bagi milenial. Hal itu disampaikan Rocky Gerung dalam memprediksi kemunculan capres ala pembagian wilayah penanganan COVID Jawa Bali, non-Jawa Bali yang digelar kedai kopi. Jadi konyol kita berupaya menaikkan elektabilitas Ganjar Pranowo, padahal bagi milenial itu orang bodoh. Demikian juga Puan. Sama, mereka anggap ini orang enggak ngerti new grammar of world's politik adalah gender equality, demokrasi, human rights, ujar Gerung. Kita jadi bertanya-tanya, kelompok milenial yang seperti apa? Apakah satu, dua, atau beberapa orang yang mengaku milenial kemudian mewakili puluhan juta milenial yang lain? Begitu. Kita semua yang waras secara logika menjadi prihatin. Ada manusia jenis Gerung ini yang hidup di tanah air dengan seenak jidatnya ngatain orang bodoh secara serampangan, dan sayangnya masih diberi panggung oleh banyak pihak untuk naikkan rating. Semburannya bertujuan ingin viral dan syukur-syukur menjadi polemik. Maka dengan demikian sukses memuaskan kelompok yang selama ini berada di sekitarnya. Tak terhitungnya banyaknya yang bersangkutan telah mengacak-acak logika berpikir masyarakat Indonesia. Bisa dikatakan yang bersangkutan memang agen bagi yang berkepentingan untuk menjatuhkan pihak lawan. Sebagai pengamat yang semestinya netral, tak pernah yang bersangkutan mengkritik orang-orang yang dipersepsikan lawan Jokowi. Meskipun tokoh atau kelompok tersebut keliru sekalipun. Dari sini saja kita dapat mengambil sebuah kesimpulan jika Gerung ini seperti yang sudah saya singgung di paragraf awal, memang hanya concern pada segala sesuatu yang bernuansa Jokowi. Gerung nampaknya sedang menikmati hidupnya dengan sangat nyaman sekali. Nama serta pernyataannya sedang digandrungi oleh pengikut setianya. Ia adalah manusia bunglon sejati. Saat di atas mimbar tiba-tiba saja bisa menjadi seorang pendakwah yang gagah, seperti yang terlihat beberapa waktu yang telah lalu. Padahal agamanya apa juga sampai sekarang tak jelas, bukan? Bagi rata-rata pembenci Jokowi yang merasa diri pemilik surga, juga tak peduli keyakinan Gerung apa atau tak seiman sekalipun. Bagi mereka, selama orang itu menyerang, merendahkan, menebar kebencian kepada pihak-pihak yang dianggap koalisi Jokowi, maka wajib dijilati dan bila perlu seraya disembah-sembah. Memang ironis jika dipikir secara akal sehat, tapi memang demikianlah faktanya. Sosok Gerung dengan segala ucapannya dan para pengikutnya yang kelojotan saking senangnya kala Gerung bersabda, "Dungu ketemu bego, jadilah dongo kuadrat." Bagaimana menurut Anda?